Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan mempresentasikan tentang penggunaan aljabar kalkulus diferensial dan keuntungan maksimum dalam bidang ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elang Permana Pramudia dengan NIM 01221068 dan rekan saya Julia Aisyah dengan NIM 01221066 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Hukum dan Pendidikan Universitas Narotama Surabaya. Pada pembahasan kali ini kita mempunyai 7 topik. Yang pertama, pengertian diferensial dan derivatif. Yang kedua, ada rumus dan aturan-aturan dalam diferensial. Yang ketiga, penerapan operasi diferensial. Yang keempat, hubungan antara fungsi dan derivatifnya. Kelima, pengertian biaya marginal. Keenam, ada pengertian produk marginal, dan yang ketujuh ada analisis keuntungan maksimum. Yang pertama, pengertian diferensial dan derivatif. Diferensial dapat diartikan sebagai tingkat perubahan suatu fungsi atas adanya perubahan variabel bebas dari fungsi tersebut. Misalkan seperti pada gambar di sini, dengan Y sebagai variabel terikat dan X sebagai variabel bebasnya. Artinya, nilai Y dipengaruhi oleh nilai X. Kemudian ada derivatif atau konsep turunan. Adalah salah satu konsep yang paling kuat dalam matematika. Turunan dari suatu fungsi biasanya merupakan fungsi baru yang disebut sebagai fungsi turunan atau fungsi laju. Turunan dari suatu fungsi mewakili tingkat perubahan sesaat dalam nilai variabel independen sehubungan dengan perubahan nilai variabel independen. Ini adalah alat dasar kalkulus yang juga dapat diartikan sebagai kemiringan garis singgung. Ini mengukur seberapa curam grafik suatu fungsi pada titik tertentu pada grafik. Yang kedua, ada rumus dan aturan dalam diferensial. Dalam diferensial memiliki 7 rumus atau aturan. Yang pertama, ada turunan dari nilai konstan. Yang kedua, turunan dari fungsi X berpangkat N. Yang ketiga, ada turunan fungsi dengan koefisien C. Yang keempat, ada aturan penjumlahan dan pengurangan fungsi dalam turunan. Yang kelima, aturan perkalian fungsi dalam turunan. Yang keenam, aturan pembagian fungsi dalam turunan. Dan yang ketujuh, ada aturan rantai dalam turunan. Dengan rumus sebagai berikut pada gambar yang ada pada layar. Yang ketiga ada penerapan operasi diferensial. Penerapan operasi diferensial, sebuah fungsi yang hanya mengandung satu variabel bebas hanya jika akan memiliki satu macam turunan. Jika Y, maka turunan Y terhadap X dibagi Y sama dengan DY atau DX. Sedangkan jika fungsi yang bersangkutan memiliki lebih dari satu variabel bebas, maka turunannya akan lebih dari satu macam, tergantung jumlah variabel bebas. Yang keempat, ada hubungan antara fungsi dan derivatifnya. Hubungan antara fungsi dan derivatifnya adalah suatu turunan yang dapat diturunkan lagi dan hasil dari turunannya masih bisa diturunkan lagi. Kemudian yang kelima ada pengertian biaya marginal. Biaya marginal adalah suatu aspek penting yang harus diperhatikan di dalam proses produksi barang. Artinya pihak perusahaan harus benar-benar mengetahui berapa biaya yang harus dikeluarkan dalam suatu siklus produksi tertentu.
tertentu dan sangat penting untuk bisa merencanakan harga dan juga produksi barang. Selain itu, biaya marginal adalah penurunan atau peningkatan dari seluruh total biaya yang dibayarkan karena adanya penambahan ataupun pengurangan pada satu unit produksi tambahan. Selanjutnya ada pengertian dari produk marginal. Produk marginal adalah tambahan keluaran produksi karena adanya tambahan satu unit masukan. Contohnya, perubahan output ketika tenaga kerja perusahaan meningkat dari 5 menjadi 6 unit. Cara menghitung produk marginal adalah membagi perubahan total output dengan perubahan input. Produk marginal yang meningkat adalah ketika nilai produk marginal berjalan positif dan semakin meningkat ketika perusahaan menambah input. Dan yang terakhir ada analisa keuntungan maksimum. Pengertian keuntungan maksimum, keuntungan atau laba, merupakan tujuan utama suatu pengusaha dalam menjalankan usahanya. Proses produksi dilaksanakan seefisien mungkin dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan. Menurut Sunario, keuntungan atau laba adalah selisih antara total pendapatan dengan total biaya yang merupakan insentif bagi produsen untuk melakukan produksi. Keuntungan inilah yang mengarahkan produsen untuk mengalokasikan sumber daya ke proses produksi tertentu. Economic profits atau keuntungan ekonomi merupakan surplus atau kelebihan pendapatan total atas semua biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan, termasuk di dalamnya biaya untuk pembelian sumber-sumber produksi yang digunakan untuk memproduksi suatu output tertentu atau opportunity cost untuk menggunakan input yang tersedia. Besarnya sama dengan seandainya investor menanamkan modalnya di dalam sektor ekonomi yang lain. Keuntungan total merupakan penerimaan total, dikurangi dengan biaya total. Keuntungan total akan mencapai maksimum apabila selisih positif antara TR dengan TC mencapai angka besar. Secara sistematis, laba dapat dirumuskan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan ataupun materi yang kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.